forum komunikasi SPK, Pak Arki, dan juga Syah dan Prof. Lunardi ya, kalau saya tidak salah dari PGRI, juga dari Dirjen GTK. Bapak Ibu sekalian, tentu sebelum kita bicara soal adil atau tidak, kita sebagai pendidik perlu melihat dalam konteks yang lebih luas. Ada persoalan apakah sebenarnya menyebabkan ini bisa terjadi seperti ini. Kalau kita lihat, hulunya adalah kepada di mana grand design pendidikan kita. Dan kita sampai saat ini memiliki grand design pendidikan, mau seperti apa sih pendidikan kita. Dengan kita punya grand design, pasti kan akan terjelas arahnya. Bagaimana kita akan memberikan arah kepada pendidikan mana, dan bagaimana kurikulumnya, bagaimana implementasi, dan lain sebagainya. Sampai sekarang kita belum bisa duduk dengan benar, karena dengan demikian kita mengetahui ada sejumlah hal yang masih bertentangan. Kenapa? Dari mana saya mengatakan demikian? Ketika tidak ada grand design, maka dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan ya sebelumnya, ketika draft dari datang, justru bahkan terkait dengan sertifikasi itu menjadi satu hal yang tidak menjadi patokan dasar untuk mengukur profesionalitas guru, dan itu bisa dilakukan bagi yang lulusan dari perguruan tinggi asing untuk bisa masuk di kita. Dia akan dia bisa melakukan menjadi guru tanpa harus kemudian dia akreditasi dari luar. Nah, dari sini saja, alhamdulillahnya pasal-pasal itu tidak jadi, semua dicabut. Tapi kita melihat bahwa memang paradigmanya pemerintah berkaitan dengan profesionalitas guru ini memang tidak firm, tidak jelas mau seperti apa. Nah, jadi ini menjadi hal yang penting. Akhirnya nanti akan selalu ada muncul yang baru. Isu-isu yang berkaitan dengan guru SPK, TPG di SPK, berkaitan dengan swasta, nanti berkaitan ada persoalan lain berkaitan dengan kepala sekolah, kemudian berkaitan kepala sekolah swasta ya terutama, kemudian ada lagi berkaitan nanti dengan pengangkatan guru dan lain sebagainya. Jadi ini range-nya sangat besar selama kita belum firm di hulunya. Kalau kita lihat bahwa ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam undang-undang guru dan dosen, yang harusnya itu menjadi bagian konsep yang menjadi kesatuan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Jadi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang terpisah. Ketika kemudian kita bicara tentang SPK ini dan kewajiban untuk melakukan sertifikasi, artinya itu adalah bagian dari bagaimana kita berupaya agar guru meningkatkan kualitas dan kompetensinya, sehingga kemudian kita berharap dengan guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi, maka kualitas pendidikannya akan bertambah. Rangkaiannya akan seperti itu. Problemnya adalah ketika kemudian ada hal-hal yang dipandang reaktif, mungkin perdebatannya, diskusi dengan Kementerian Keuangan dan lain sebagainya berkaitan dengan keuangan negara, dan itu yang akhirnya kemudian muncul sebagai sebuah hal yang katakanlah menurut saya jadi kebijakannya jadi lebih reaktif. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita, karena pendidikan kita ini tidak tegak hanya atas dasar sekolah negeri saja. Tidak hanya sekolah negeri saja, kita punya sekolah swasta, kita punya sekolah SPK, kita punya sekolah-sekolah keagamaan, kita punya pendidikan non formal, kita punya homeschooling dan lain sebagai satu kesatuan yang harusnya dibahas sebagai entitas pendidikan yang nanti akan mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sehingga dari dasar inilah mestinya ketika kita bicara tentang kenapa sih kok dihapuskan, harusnya ada penjelasan yang lebih filosofis. Apa sih sebenarnya? Kalau kami sendiri kan di bulan Juli ya, kalau nggak salah 2020, Komisi 10 sudah
pernah menerima audiensi dari forum, dan kemudian kita sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan hal ini. Nampaknya memang harus terus disuarakan supaya kemudian konstruksi perhatian pemerintah terhadap para guru sebagai satu pilar dalam pendidikan kita itu menjadi bagian yang sangat diperhatikan oleh mereka. Nah, ini menjadi hal yang betul-betul harus sangat dicermati, dan kita juga harus terus menyuarakan agar ke depan ini menjadi lebih baik lagi, dan hak-hak yang tidak tertunaikan mestinya bisa ditunaikan. Kita pernah punya kasus ya, waktu itu saya masih di Komisi 8 tahun 2013 sampai 2015 kalau saya tidak salah ya. Itu ada tunjangan profesi guru terhutang, guru di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Ada sekitar 3,5 triliun pada saat itu. Ini juga kemudian penyelesaiannya secara bertahap. Kita mencoba supaya ini juga bisa diselesaikan, karena ini adalah bagian dari implementasi undang-undang, dan ini adalah perintah undang-undang mewajibkan guru untuk kemudian mereka memiliki kualifikasi yang dibuktikan dengan sertifikasi. Jadi saya pikir ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk terus disuarakan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dicarikan bagaimana jalan keluarnya, karena ada sejumlah persoalan-persoalan yang tidak belum ketemu jalan keluarnya, dan ini harusnya bisa diselesaikan. Artinya kalau dikatakan bisa nggak, kan secara umum kita selalu mengatakan gini, kalau udah lewat tahunnya nanti uangnya nggak ada gitu. Akhirnya kemudian tidak terbayarkan. Kasus yang dibawa ke sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama itu membuktikan bahwa itu bisa, karena ada terhutang, tunjangan profesi guru terhutang 3,5 triliun itu bisa diselesaikan. Semestinya ini pun harusnya bisa diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih selalu memberikan informasi-informasi kepada kami di Komisi 10, karena ada banyak hal-hal teknis yang tidak juga bisa diketahui secara langsung tanpa ada laporan dari Bapak Ibu, karena kami juga tentu menginginkan adanya penyusunan satu grand design yang utuh. Pemerintah sendiri merencanakan di dalam prolegnas di 2020 sampai 2024 itu adalah merevisi rancangan undang-undang Sisdiknas. Kemungkinan besar termasuk di dalamnya adalah undang-undang tentang guru dan dosen. Karenanya masukan-masukan ini menjadi satu hal yang berharga, dan kami juga sedang mendorong agar grand design-nya jelas terselesaikan, agar nanti ketika bicara soal undang-undang sistem pendidikan nasional yang konon lebih disukai untuk diselesaikan dalam metode omnibus, artinya digabungkan sudah satu undang-undang, itu sudah meliputi undang-undang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi dan lain sebagainya, sudah jadi satu. Nah, itu harusnya sudah mengarah kepada satu grand design yang jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengingatkan kembalikan, tentu ada hasil-hasil di Komisi 10 yang insya Allah akan terus kita ingatkan kembali kepada Mendikbud untuk segera diselesaikan persoalan-persoalan ini, agar ada jalan keluar yang bisa diselesaikan dan disampaikan kepada masyarakat. Apalagi dalam kondisi kita COVID seperti sekarang ini ya, tanpa COVID saja ini ada hak-hak yang tidak tertunaikan. Dengan COVID ini tentu makin terasa lagi ya, bahwa hak-hak yang tidak tertunai itu sebetulnya menjadi kebutuhan bagi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, Miss Elsya tadi itulah yang bisa disampaikan. Kami berharap supaya komunikasi ini bisa terus berjalan, supaya nanti kita saling memberikan dorongan. Nah, saya juga berharap pada narasumber, terutama dari Dirjen GTK, nanti bisa memberikan filosofi yang lebih mendalam, bagaimana kita memberikan dorongan kepada guru yang dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, tetapi juga pemerintah memberikan perhatian yang memadai kepada mereka. Ini kita perlu sama-sama mencari solusinya untuk bisa lebih baik. Artinya bahwa kalau dikatakan kan ini udah lewat, tetap seharusnya bisa diselesaikan, karena ada jurisprudensi yang sudah pernah terjadi di
di bidang pendidikan juga di bawah Kementerian Agama itu juga bisa diselesaikan, sehingga insya Allah ini juga harusnya bisa diselesaikan. Demikian Mbak Elsya, apa tadi Miss Elsya, ya mudah-mudahan Ya. cukup memberikan penjelasan.